kembali lagi dengan channel Sobat 62. Untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara membuat jamu sapi ketika musim hujan tiba. Biasanya ketika musim hujan sapi itu sering kembung, sering mencret, kedinginan, lalu sakit, pilek dan lain sebagainya. Nah, bagaimana agar sapi kita itu sehat? Berikut akan saya berikan solusinya. Oke, yang kita siapkan adalah ada 4 item ini ya. Saya jelaskan. Untuk yang pertama ini ada kencur ya, ini kencur. Kemudian yang kedua ini ada jahe ya, jahe. Kemudian berikutnya di sini ya, di sini ini ada kunyit atau kunir. Dan yang terakhir kita ada telur. Nah, kenapa bahan-bahan ini yang saya siapkan? Kira-kira manfaatnya apa? Terus nanti cara meraciknya bagaimana? Mari kita ikuti. Oke, yang pertama adalah kencur. Ini bahannya ya, ini bahannya banyak kita jumpai di pasar. Kenapa kita menggunakan kencur ya? Karena kencur ini adalah termasuk zat anti radang. Nah, dia bisa mencegah terjadinya radang, kemudian juga anti diare. Jadi sapi yang mencret bisa kita redakan dengan kencur. Kemudian anti masuk angin untuk yang kembung-kembung, anti flu atau pilek. Jadi sapi yang pilek bisa kita kasihkan kencur. Tenggorokan juga jadi lega. Jadi sapi yang biasanya nafasnya ngos-ngosan itu kita kasih kencur juga membaik. Kemudian bisa juga menaikkan nafsu makan. Dan yang terakhir, kencur ini bisa mencegah terjadinya jamur pada sapi kita. Biasanya pada kulit sapi kita ada jamur. Nah, kencur di sini bisa mencegah ketika kita minumkan. Jadi untuk anti diare, masuk angin, anti pilek, bisa menyebabkan tenggorokan lega, menaikkan nafsu makan, dan anti jamur. Ini manfaat dari kencur. Nanti akan kita proses ya, kencur. Nah, warnanya putih ya, dia sangat wangi, harum. Nah, ini kencur. Yang berikutnya adalah jahe ya. Coba ini jahe, tahu ya, jahe. Nah, jahe di sini bisa melancarkan pencernaan pada usus sapi, mencegah mual-mual pada sapi, nah, anti radang pada otot sapi. Jadi sapi kadang tidak mau berdiri, ototnya kencang, bisa kita kasih jahe. Kemudian bisa menghangatkan tubuh sapi tidak mudah pusing, dan anti nyeri. Jadi sapi yang kadang badannya pegel-pegel, nyeri, bisa kita kasih jahe. Tapi di musim hujan ini bisa sangat menghangatkan tenggorokan, badan sapi juga jadi hangat, terutama untuk rasa sakitnya bisa sedikit hilang. Jadi untuk mencegah radang otot, menghangatkan tubuh, anti pusing, anti nyeri, mual, kita pakai jahe. Oke, jadi jahe ya, ini hampir sama dengan laos, hampir mirip, tapi kita pakai jahe. Bentuknya sama, jadi jangan sampai keliru. Yang berikutnya, yang ketiga, kita siapkan kunir atau kunyit ya. Kalau kita lihat isinya warnanya kuning ya, kunyit. Nah, apa fungsi dari kunyit? Kunyit juga bisa anti radang, jadi meredakan radang, mual, daya tahan tubuh meningkat,
anti nyeri, bisa membunuh bakteri dalam pencernaan, ya, bakteri-bakteri yang tidak bermanfaat pada sapi. Kemudian untuk menawarkan racun, jadi sapi yang keracunan bisa kita kasih kunyit juga. Mah, sapi yang mah, infeksi pada saluran pencernaan, ya. Kemudian juga kembung, itu bisa kita kasih kunyit, ya, kunir. Saya rasa bentuknya familiar ya, kalau kita patahkan warnanya kuning, ya. Oke. Kemudian jumlahnya untuk kunyit itu kita paling banyak sendiri ya, kira-kira ada 10 ruas. Kalau kita genggam pakai tangan ya 1 genggam. Untuk yang jahe sama kencur itu kita ya, untuk jahe sama kencur cukup sekian aja. Nah, ini sekian, separuh dari jumlah dari kunyit ya. Nah, kemudian yang terakhir sekarang, oke, yang terakhir telur. Telur di sini lebih bagus pakai telur kampung ya. Tapi kalau tidak ada telur kampung, sama seperti saya gunakan telur yang di warung itu ya, ayam petelur ya. Fungsi dari telur di sini, telur kaya akan vitamin D ya. Kemudian mata sapi akan semakin sehat, jantung sapi juga akan semakin sehat. Sangat bagus telur ya. Dia kayak vitamin D, matanya sapi sehat, jantung juga sehat. Nah, dari kadang saya pakai 2 cukup telur, kalau ada 4 cukup, kalau semakin banyak ya 10 juga boleh ya, silahkan suka teman-teman. Nanti dari dari jahe, kunyit, kencur, dan telur nanti kita akan jadikan satu dan nanti bisa diberikan pada sapi. Caranya bagaimana? Kita mulai. Untuk langkah pertama yang kita kerjakan adalah kita potong bahan-bahan tadi kecil-kecil, nanti kita blender ya, potong sekian. Nah, jahe saya potong, kita potong ya, jahe silakan dipotong, kemudian ada kencur juga dipotong, nanti dicampur ya jahe. Untuk takaran tadi sudah saya jelaskan, ada kunir kita potong lagi, silahkan dipotong-potong seperti ini. Tambahi lagi, kunirnya diperbanyak nggak apa-apa ya, kunirnya banyak nggak apa-apa karena kunir bagus, harganya juga murah. Kita potong terus kencurnya, kencurnya tambah. Oke, setelah semua teriris seperti ini ya, ada kunir ya, jahe, kita masukkan ke dalam mixer ya.
atau ke dalam apa itu namanya, blender. Oke, ini sudah kita iris semua. Sekarang akan saya masukkan dalam wadah. Saya masukkan ke sini semuanya. Ada blender itu ya. Saya masukkan. Ukurannya itu adalah ini. Kalau ini sudah penuh berarti sudah cukup ya, nanti tinggal di blender, nggak usah banyak-banyak. Ukurannya sekian ya, ukuran blender sekian, ukurannya sekian. Nanti kita blender. Sebelum kita blender kita kasih air dulu, kasih air. Nah, kita kasih air cukup ya, airnya cukup seperti ini. Terus kita tutup, pakai tutup blendernya. Ya, kita tutup pakai tutup blendernya. Oke, sudah. Sekarang kita blender, kita pasang, ke blender. Di blender sampai halus. Jadi kecepatan. Tadi sudah saya blender dan hasilnya seperti ini ya. Pengen halus lagi silahkan di blender sekali lagi, nggak apa, ditambah air, di blender lagi. Tapi saya lebih suka kayak gini. Ini nanti tidak usah diperas, langsung diberikan kepada sapi ya. Tapi jangan lupa dicampur telur ya, dikasih telur ya, telurnya dipecah, diaduk ke sini, kasihkan ke sapinya. Untuk cara memang memberikannya sudah ada di video sebelumnya. Saya sudah pernah membuat tutorial, yaitu membuat jamu untuk sapi yang biar lahap. Kalau ini untuk jamu ketika di musim dingin ya. Tadi berarti kita pakai jahe ya, pakai jahe, pakai telur, kencur, dan pakai kunir ya. Jadi cukup sekian video saya, semoga bermanfaat buat teman-teman ya, buat teman-teman. Jadi ini nanti dimasukkan ke dalam namanya contang ya, dalam contang, kemudian nanti tinggal diberikan, jangan lupa dicampur sama telur. Caranya seperti itu. Telurnya nggak usah di mixer, nggak usah di blender, tinggal dicampurkan. Jadi ketika kita memblender yang penting dikasih air. Kalau nggak dikasih air nanti macet, apa itu nggak mau hancur. Kasih air untuk istilahnya kayak sentrifugalnya biar bagus, biar hancur semua, biar lembut. Kalau saya seneng agak kasar-kasar gini ya buat sapi, dari kalau terlalu halus saya nggak begitu suka ya, biar sapi agak terasa gitu. Kalau biasanya kalau sudah saya kasih kayak gini, sapinya lahap makan, kemudian sehat, gak gampang sakit. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Thank you semuanya.